warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh Mbak Novia. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Ya, masuk semuanya ya. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan ice breaking. Diharapkan untuk berdiri ya anak-anak. Ini berdiri semuanya. Udah pada semangat ya? Kita akan mempelajari tentang lingkungan jadi rusak ya pada pagi hari ini. Sebelumnya ibu punya pertanyaan, pernahkah kalian menggunakan tas belanja pada saat belanja ke pasar? Atau ibu kalian yang belanja pernah menggunakan atau menggunakan tas belanja yang dari rumah? Pernah. Nah, mengapa sih kita harus membawa tas belanja sendiri daripada kantong plastik? Agar mengurangi sampah plastik. Ya, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu mengidentifikasi penyebab aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Gambar ini bisa digambar ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, benar, banjir. Ada yang tahu penyebab banjir itu apa? Iya, membuang sampah sembarangan. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di sungai, di laut, maupun di danau ya. Perubahan lingkungan bisa terjadi karena faktor manusia ataupun faktor alam. Penyebabnya yaitu yang pertama ada menebang pohon tanpa melakukan penanaman kembali sehingga hutan menjadi gundul. Yang kedua yaitu membuang sampah sembarangan seperti sampah botol minuman, plastik dan lainnya di sungai, laut maupun hutan. Yang selanjutnya yaitu apa saja sih yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari manusia menghasilkan sampah beraneka ragam. Dan siapa yang tahu sampah dibedakan menjadi berapa? Betul, sampah dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik merupakan sampah yang bisa terurai alami, yaitu dari sisa makanan, daun maupun kulit buah. Dan yang selanjutnya yaitu non-organik. Sampah non-organik merupakan sampah sulit terurai seperti plastik, kaca, logam, dan kertas. Bagaimana pengelolaan sampah yang baik? Pengelolaan sampah yang baik yaitu dengan menggunakan 3R. R yang pertama yaitu reduce. Reduce merupakan mengurangi sampah dengan cara mengganti kantong belanja dengan tas belanja kain. Yang kedua yaitu reuse, memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan. Contohnya yaitu memanfaatkan botol plastik atau kelereng untuk dijadikan pot tanaman. Yang ketiga yaitu recycle. Recycle merupakan pendaur ulang seperti menjadikan botol plastik, kardus menjadi kerajinan tangan. Seperti pada gambar yaitu ada mobil-mobilan yang terbuat dari kardus bekas ya.
Selanjutnya, Ibu akan memberi tugas. Tugasnya di sini ada petunjuk penggunaan. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kan kita Bu Guru sudah pernah untuk menyuruh kalian membawa handphone ya. Jadi di sini ada berita yang sudah di barcode, terus nanti di scan barcode-nya dan bacalah teks tersebut, kemudian diskusikan dengan kelompok. Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada jawabannya di sebuah barcode. Dan yang terakhir yaitu harus menggambar poster sesuai dengan hasil diskusi yang berkaitan dengan tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk menjaga lingkungan. Gitu ya. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompoknya ada 3 sampai 4 orang. Ayo dilanjutkan. Nah, kemudian nanti untuk menjawab pertanyaan ini itu didapatkan dari scan barcode tersebut. Terus tugas yang lainnya yaitu membuat poster yang sesuai dengan hasil diskusi kelompok dengan tindakan yang sebaiknya dilakukan. Itu ya. Gimana? Udah selesai untuk ngerjain LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, untuk kelompok gue ya, selamat pagi terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nunja. Kali ini hasil informasi peristiwa alam. Nama peristiwanya ada banjir yang terjadi di Sumatera. Tempat terjadinya peristiwa alam tentu di Sumatera. Kemudian penyebab terjadi peristiwa alamnya curah hujan ekstrim dalam waktu singkat sama pengunduran hutan. 4. Dampak dari peristiwa alam mengakibatkan korban jiwa, luka-luka, orang hilang, jutaan warga terdampak, kerusakan infrastruktur. 5. Tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, yaitu melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Untuk posternya, di sini ada 3 R dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada reuse, reduce, dan recycle. Terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Novia. Gimana pelajaran kali ini? Apakah menyenangkan? Dari pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa sampah dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Dan untuk pengolahan sampah itu ada dengan 3 cara, yaitu 3 R. Apa itu 3 R? Reuse, reduce, dan recycle. Oke, untuk evaluasinya ini ada tugas rumah, nanti bisa di-scan ya. Nanti Bu bisa share di grup kalian gitu ya. Untuk materi selanjutnya yaitu permasalahan lingkungan yang mengancam kehidupan. Sekian dari pelajaran kali ini yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.